Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di Abil Maiwa Channel. Jadi teman-teman, channel ini merupakan channel pendidikan tempat kita berbagi tentang aplikasi pendidikan, Microsoft Office, serta tips dan triks komputer. Jadi pada video kali ini teman-teman ya, kembali lagi admin akan mencoba mengupdate informasi terbaru seputar perkembangan P3K Guru formasi tahun 2023. Yang mana yang akan kami bahas di sini adalah terkait dengan daftar guru honorer yang akan lolos menjadi ASN P3K Guru 2023 aturan baru P3K. Bukan maksudnya daftar nama guru ya, tapi kondisi ya yang memungkinkan guru honorer itu lolos teman-teman ya menjadi ASN P3K Guru tahun 2023. Oke, sebelum kita lanjut teman-teman ya, bagi rekan-rekan guru yang baru pertama kali menemukan channel ini, jangan lupa tekan tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya agar setiap hari teman-teman bisa mendapatkan update informasi terbaru seputar perkembangan P3K Guru. Langsung saja teman-teman ya, terkait dengan informasi ini perihal kondisi daftar guru honorer yang akan lulus menjadi ASN P3K Guru 2023 aturan baru P3K. Yang pertama adalah seperti ini teman-teman ya, posisi P1 ya. Jadi ada posisi P1, formasi jabatan yang dilamar itu lebih banyak dari jumlah pelamar di instansi. Wow, ini luar biasa ya. Misalkan jumlah P1 misalkan 7 teman-teman ya. Kemudian formasi untuk P1 itu formasi P3K yang linear dengan P1 itu ada 40 misalkan, maka secara otomatis 7P1 ini dipastikan lulus menjadi ASN P3K Guru. Nah, daftar yang seperti inilah yang dijamin lulus teman-temannya menjadi ASN P3K. Posisi P1, formasi jabatan dilamar lebih banyak dari jumlah pelamar di instansi. Formasi lebih banyak daripada jumlah pelamar teman-teman ya, seperti itu kira-kira. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua teman-teman adalah posisi P1 ada kebutuhan formasi di sekolah induk dan formasi jabatan tersedia di instansi. Contoh misalkan teman-teman ya, sekolah A itu ada kebutuhan satu formasi, kemudian ada P1 satu orang yang linear dengan kebutuhan formasi yang ada di sekolah A. Kemudian di instansi ini itu ada 30 formasi P3K Guru. Nah, otomatis P1 ini yang ada kebutuhan di sekolah induknya itu akan didistribusikan penempatan di sekolahnya, sehingga otomatis P1 ini akan mengisi formasi di sini teman-teman ya, akan mengisi kebutuhan formasi yang ada di sekolah induknya sendiri. Artinya apa? Kita bisa simpulkan ya, untuk penempatan itu akan diprioritaskan dulu di masing-masing sekolah induk. Nanti kalau misalkan tidak ada formasi di sekolah induk atau sekolah induknya itu kelebihan guru, nanti baru didistribusikan ke sekolah-sekolah yang lain yang masih membutuhkan guru tanpa harus menggeser guru honorer induk yang ada di sekolah lain. Seperti itu ya. Jadi ini masuk dalam kondisi aman juga. Posisi P1 ada kebutuhan formasi di sekolah induknya dan formasi jabatan tersedia di instansi. Ya, seperti itu kira-kira ya. Kemudian yang ketiga, pelamar P2 dan P3 mendapat nilai tinggi atau rendah dan ada formasi jabatan untuk P2 dan P3 yang tersedia lebih banyak dari jumlah pelamar P2 dan P3. Artinya apa? Setelah penempatan P1 masih ada sisa formasi, ternyata sisa formasi itu lebih banyak jumlahnya daripada pelamarnya, yaitu P2 dan P3. Artinya formasi untuk P2 dan P3 teman-teman itu lebih banyak ya, lebih banyak daripada jumlah pelamar. Anggaplah formasi untuk P2 dan P3 10, sedangkan sisa P2 dan P3 itu tinggal 7 teman-teman. Berarti ini kemungkinan bisa diangkat semua menjadi ASN karena jumlah formasinya lebih banyak daripada jumlah pelamar. Kenapa bisa seperti itu? Karena keistimewaan P2 dan P3 itu tidak dikenakan nilai ambang batas, sehingga jika formasi lebih banyak daripada teman-teman, jika formasi lebih banyak daripada pelamar, maka kemungkinan itu bisa diangkat semua teman-teman ya menjadi ASN. Nah, kita kembali dulu di poin kedua di sini. Nah, ini kan tadi kita bahas ini untuk sekolah induk. Nah, bagaimana dengan P1 yang
di sekolah induknya itu tidak ada formasi. Nah, intinya kalau P1 itu kan dia menjadi prioritas terkuat ya. P1, P2, P3, P4. Nah, meskipun P1 ini tidak ada formasi di sekolah induk, tapi di sekolah lain ada kebutuhan formasi ya yang linear dengan ijazah P1 yang di sekolah induknya kelebihan guru, maka P1 ini bisa didistribusikan ke sana dengan asumsi tidak boleh menggeser guru honorer induk. Seperti itu kira-kira teman-teman ya. Nah, kemudian kalau P2 dan P3 intinya bisa mendapatkan nilai tinggi, bisa mendapatkan nilai rendah. Kalau mendapatkan nilai rendah, berharap formasi jabatan lebih banyak daripada pelamarnya. Kalau itu terjadi, maka meskipun teman-teman nilainya kecil, itu berpotensi lulus menjadi ASN P3K Guru tahun 2023. Kemudian yang keempat, P2 dan P3 ada kebutuhan formasi di sekolah induk setelah penempatan P1, dan formasi yang dilamar itu tersedia di instansi. Nah, jadi kalau misalkan anggaplah seperti ini ya, sudah penempatan P1, ternyata anggaplah di sekolah A itu masih ada kebutuhan formasi satu, sedangkan guru induknya itu juga satu berstatus P2 atau P3. Nah, otomatis nanti kalau misalkan distribusi penempatan teman-teman ya, anggaplah misalkan jumlah formasi itu ada 10, kemudian jumlah pelamarnya itu anggaplah 8, maka kemungkinan guru induk ini itu bisa mengisi formasi di sekolah A. Beda halnya kalau misalkan kalah, tapi kalau misalkan kalah perengkingan dari guru induk yang lain ya, dari guru P2 atau P3 yang lain, maka otomatis guru P1 ini, guru P2 atau P3 ini meskipun di sekolahnya itu ada kebutuhan, itu tidak bisa lulus teman-teman. Tetapi posisinya juga itu tidak bisa digeser oleh pemenang dari sekolah lain. Logikanya seperti itu ya. Jadi intinya yang aman bagi P2 dan P3 ada formasi di sekolah induk ataupun non induk, tapi intinya teman-teman usahakan mendapatkan nilai yang bagus teman-teman ya, atau mendapatkan nilai yang tinggi seperti itu ya. Tapi kalau misalkan teman-teman mendapatkan nilai yang rendah tetapi di instansinya itu formasinya lebih banyak daripada pelamar yang linear dengan ijazah, itu ya tidak masalah mendapatkan nilai rendah. Kenapa? Karena P2 dan P3 itu tidak ada beban passing grade ya, jadi berapapun nilai itu akan masuk dalam perankingan. Berbeda kalau P4. Kalau P4 itu nanti bisa lulus dan masuk perankingan kalau melewati atau mencapai nilai ambang batas. Kemudian yang kelima, pelamar P4 ada kebutuhan formasi sesuai jabatan yang dilamar ya, ada kebutuhan formasi sesuai jabatan yang dilamar, kemudian berhasil melewati nilai ambang batas, kemudian mampu mendapatkan nilai terbaik atau berperingkat terbaik. Seperti itu teman-teman ya. Itu yang harus teman-teman pahami. Kemudian bagaimana skema kelulusannya? Di sini teman-teman bisa perhatikan ya. Nah, ini kan kita lihat ya. Anggaplah ini 6 orang ini itu semuanya P4. Kalau semuanya P4, anggaplah formasi yang tersedia untuk P4 itu 3, sedangkan pelamarnya 6, maka yang akan dilihat itu adalah nilai tertinggi. Maka yang lulus adalah Ayu dengan nilai 602, disusul Budi 591, kemudian Naila 590 teman-teman. Seperti itu kira-kira ya. Karena formasi untuk pelamar umum 3. Nah, bagaimana kalau ada P2, P3 dan P4? Misalkan P2 dan P3 ya. Misalkan P2 dan P3 itu cuman 2 orang. Doni P2, kemudian Sari P3. Sedangkan sisanya ini adalah P4. Nah, sedangkan sisa formasi yang tersedia itu adalah 3 teman-teman. Nah, kalau kita perhatikan dari segi nilai, sebenarnya yang paling tinggi adalah Ayu, Budi, dan Naila dengan masing-masing nilai 602, 591, dan 590. Tetapi ketiga orang ini kalah dari urutan kategori dari Doni dan Sari yang merupakan P2 dan P3, meskipun nilai Doni dan Sari itu jauh lebih rendah teman-teman. Nah, otomatis karena Doni dan Sari yang mendapatkan nilai kecil atau nilai rendah itu menang urutan kategori atas Ayu, Budi, dan Naila serta Santi, maka Doni dan Sari mengisi formasi ya, mengisi kebutuhan formasi. Jadi 2 kebutuhan formasi terpenuhi, jadi tinggal 1. Nah, 1 sisa formasi ini akan diperebutkan oleh 4 orang, yaitu Ayu, Budi, Naila, Santi, yang merupakan
pelamar umum. Nah, otomatis akan dilihat siapa nilai tertinggi. Ternyata nilai tertinggi di P4 ini adalah Ayu, maka Ayulah yang berhak mengisi satu pos formasi terakhir setelah penempatan Doni dan Sari. Karena Doni dan Sari meskipun nilainya rendah, itu dia menang urutan kategori. Oke, semoga bermanfaat. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.